wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niputu Liliana Tasari. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SLB Negeri 1 Karangasem. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai kegiatan pembelajaran mendalam di SLB Negeri 1 Karangasem pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi drama. SLB Negeri 1 Karangasem merupakan satu-satunya sekolah luar biasa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sekolah yang beralamat di Jalan Nanas Subagan, Kabupaten Karangasem, memiliki murid yang berjumlah 177 orang dengan penyandang disabilitas netra, intelektual, rungu, daksa, dan autis. Fasilitas yang dimiliki oleh SLB Negeri 1 Karangasem cukup memadai, di antaranya ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang keterampilan, serta lapangan yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang diberlakukan di Indonesia saat ini dengan banyaknya perubahan yang terjadi sebelumnya. Pendekatan pembelajaran pada kurikulum nasional disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang nantinya dapat menghasilkan generasi emas yang kreatif, berpikir kritis, dan berani menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran difokuskan pada proses pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, berdasarkan 8 profil lulusan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum nasional adalah pendekatan pembelajaran mendalam yang dikenal dengan deep learning. Konteks teoritis deep learning tidak hanya dipandang sebagai teknik pemrosesan data, tetapi juga sebagai filosofi belajar yang menekankan pada pemahaman mendalam, keterhubungan antar konsep, dan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Pembelajaran mendalam mendukung diferensiasi karena menerapkan pada keterlibatan aktif dan reflektif murid dalam proses belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan personal. Saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai situasi dan tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama yaitu dalam pembelajaran drama. Murid baru memiliki pengalaman dalam pembelajaran drama. Mereka masih bingung mengenai ekspresi dan karakter yang sesuai dengan tokoh yang terdapat di dalam drama. Sehingga saya berdiskusi untuk merancang suatu media dan kegiatan pembelajaran yang dapat membantu murid untuk memahami dalam pembelajaran drama. Rekan sejawat saya memberikan berbagai masukan dan memberikan saran untuk penggunaan media dan kegiatan pembelajaran yang melakukan proses pendekatan pembelajaran mendalam. Baik, hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Nah, pelajaran hari ini tentang apa ya? Ada yang masih ingat tentang apa? Drama. Pinter Patrick. Nah, kalau dalam drama tersebut, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sudah menonton apa? Drama. Ada yang masih ingat nggak? Waktu itu kita menonton drama, ada dua orang putri yang bernama Purbasari dan Purbalara. Kemudian ada seorang pangeran yang berwujud seperti monyet. Ada yang masih ingat nggak? Masih? Masih ya. Gimana monyetnya waktu itu gerakannya? Ini gitu. Kalau monyetnya. Terus kalau kita menjadi karakter burung gimana? Kalau jadi burung gimana? Ya, kepak-kepakan sayapnya gitu ya. Nah, kalau jadi monyet gimana? Gini. Ya. Pembelajaran drama di kelas 10 SMA LB Tunagrahita banyak tantangan yang saya hadapi. Di antaranya adalah murid belum memiliki pengalaman mengenai belajar drama dan murid masih bingung mengenai ekspresi-ekspresi yang tepat sesuai dengan karakter atau tokoh di dalam drama.
Guru mulai mengajari dan mempraktekkan karakter-karakter yang tepat dan bagaimana ekspresi yang tepat. Di sana, murid mulai mengeksplor pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan baru yang mereka pelajari. Betapa bahagianya, senyum dan tawa terlihat dari wajah-wajah murid saya. Di sana, saya memperkenalkan kartu ekspresi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran drama di kelas 10 tunagrahita. Di sana, murid mulai mengamati dan mulai bisa mempraktekkan secara mandiri maupun dengan bimbingan bagaimana karakter dan ekspresi yang tepat. Hasil yang diperoleh dari penggunaan kartu ekspresi sungguh luar biasa. Murid mulai dapat mempraktekkan atau meniru karakter-karakter dan ekspresi yang dicontohkan oleh guru. Senyum dan tawa mereka dalam belajar memiliki arti bahwa mereka senang belajar dengan menggunakan kartu ekspresi. Murid mulai bisa mempraktekkan contoh ekspresi yang terdapat di dalam kartu. Dan mereka juga bertanya kepada gurunya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Dari kartu ekspresi, murid belajar menghayati sebuah karakter yang berbeda dengan diri mereka sendiri. Mereka mulai berkesadaran untuk belajar tentang drama. Mereka mulai mengaplikasikan ilmu baru yang sudah mereka pelajari tentang drama. Di sisi lain, keterbatasan yang mereka miliki tidak menyurutkan keinginan mereka untuk belajar hal-hal baru. Pembelajaran mendalam di sini menguatkan bahwa sesuatu tidak harus didasari atas teori, tetapi lebih bermakna jika pembelajaran yang dipelajari itu dapat bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kedepannya dimensi profil lulusan dapat menjadi tumpuan terlahirnya karakter-karakter hebat. Kegiatan aksi yang telah saya lakukan sudah saya bagikan pada kegiatan komunitas belajar dan mendapat tanggapan yang positif. Perkenalkan, nama saya Made Guster Jaya, rekan sejawat dari Ibu Putu William Natasari. Saya sudah mengamati praktek baik yang telah dilaksanakan oleh Ibu Wilia tentang penggunaan kartu ekspresi dalam pembelajaran drama pada mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana media tersebut sudah dapat membangun pembelajaran yang menyenangkan dan memudahkan murid dalam memahami berbagai ekspresi, serta murid mampu mempraktekkan ekspresi sesuai dengan kartu yang telah disediakan dalam proses pembelajaran. Halo, senang belajar ada kartu